Pengacara Yance Tobias Mesak SH bersama keluarga Banu, keluarga Tipnoni, dan keluarga Tossi datangi kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kamis, tanggal 6 Maret tahun 2025. Nampak dalam pantauan tim media, kedatangan Yance Mesak bersama rombongan tersebut disambut hangat oleh Paul Abraham Lianto selaku salah satu anggota DPD RI Provinsi NTT bersama sejumlah pejabat serta staf lingkup kantor DPD RI Provinsi NTT. Adapun makna dari pertemuan yang digelar secara tertutup ini ialah guna membahas sejumlah poin penting terkait adanya dugaan praktik mafia tanah di Kabupaten Kupang yang melibatkan oknum berinisial AT dan rekan-rekannya, BPN Kabupaten Kupang serta Polres Kupang. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun tim media dari Yance Mesak selaku kuasa hukum dari keluarga Banu, keluarga Tipnoni, dan keluarga Tossi sesaat sebelum dimulai diskusi bersama Paul Abraham Lianto. Diketahui bahwa kronologi kejadian awal bermula ketika oknum AT menjalani misi perampasan tanah milik keluarga Banu, Tipnoni, Tossi, seluas kurang lebih 30 hektar yang terletak di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang sekitar tahun 2007 dengan memalsukan surat berita acara Landerform tahun 1967 dan gambar kasar tahun 1968 atas nama Hauhati dengan cara melakukan scan warna dari surat asli tersebut, kemudian hasil scan tersebut digambar dengan menambahkan kali pada bagian timur dan selatan. Berdasarkan hasil scan tersebut, kemudian AT melakukan gugatan terhadap Cornelis Banu, Markus Banu, Bernardus Banu dan Zebio Bere dengan nomor perkara 107-PDTG-2008-PN Kupang dengan objek sengketa seluas 10.000 meter persegi dengan dasar kepemilikan adalah surat scan berita acara Landerform tahun 1967 dan gambar kasar tahun 1968 atas nama Hauhati. Gugatan perdata itu akhirnya berhasil dimenangkan oleh oknum AT ini sampai dengan tingkat kasasi. Kemudian pada tahun 2012, objek tanah seluas 10.000 meter persegi yang termuat dalam perkara perdata nomor 107-PDTG-2008-PN Kupang tersebut dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Oelamasi. Lalu kemudian berdasarkan eksekusi objek seluas 10.000 meter persegi itu yang seharusnya dikuasai oleh oknum AT yang saat itu masih berstatus sebagai PNS di BPN Kabupaten Kupang, ia diduga mulai bersekongkol dengan pejabat-pejabat BPN Kabupaten Kupang lainnya dan Kepala Desa Penfui Timur untuk merekayasa sejumlah dokumen berupa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal tanggal 11 November tahun 2015, Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah tertanggal tanggal 11 November tahun 2015, Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah dan Pernyataan Tidak Sengketa dan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A tertanggal tanggal 9 Desember tahun 2015, untuk mensertifikasikan seluruh tanah milik keluarga Banu, keluarga Tipnoni, dan keluarga Tossi yang luasnya mencapai kurang lebih 30 hektar. Selain itu terhadap dugaan pemalsuan surat berita acara Landerform tahun 1967 dan gambar kasar tahun 1968 atas nama Hauhati, akhirnya AT dilaporkan oleh Zebio Bere pada tanggal 30 Juni tahun 2015 dengan bukti laporan polisi nomor LP-B-240-Romawi 7-2015 Reskrim Kupang yang hingga saat ini masih diendapkan oleh Polres Kupang. Meski AT telah dilaporkan oleh Zebio Bere atas dugaan menggunakan surat palsu, namun surat berita acara Landerform tahun 1967 dan gambar kasar tahun 1968 atas nama Hauhati itu oleh AT malah diketahui mempergunakan dokumen tersebut dalam perkara lain yaitu perkara nomor 35-PDTG-2016-PN Oelamasi, sehingga Arnoldus Tossi turut melaporkan AT ke Polres Kupang dengan bukti laporan polisi nomor LP-B-233-Romawi 6-2018-NTT Polres Kupang pada tanggal 14 Juni tahun 2018. Atas laporan tersebut akhirnya telah dilakukan uji forensik dan hasilnya dinyatakan non-identik alias palsu berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 564-DCL-2019 tanggal 20 Mei tahun 2019. Akan tetapi karena AT saat di BAP penyidik menyatakan bahwa ia tidak tahu kalau surat tersebut palsu ketika diserahkan neneknya, maka penyidik melepaskan AT dari jeratan hukum dengan menghentikan penyidikan berdasarkan surat ketetapan nomor STEP-18-Romawi 10-2020 Reskrim tertanggal tanggal 19 Oktober tahun 2020. Anehnya walaupun AT sudah mengetahui jika surat tersebut adalah palsu berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 564-DCL-2019 tanggal 20 Mei tahun 2019, AT tidak mau mengembalikan tanah-tanah milik keluarga Banu, keluarga Tipnoni, dan keluarga Tossi dengan total luasannya sekitar kurang lebih 30 hektar tersebut. AT kemudian kembali dilaporkan lagi oleh Marcelina Tipnoni atas pemalsuan risalah panitia pemeriksaan tanah A tertanggal tanggal 15 Desember tahun 2015 dengan bukti laporan polisi nomor LP-B-357-Romawi 9-2019-NTT Polres Kupang pada tanggal 13 September tahun 2019 dengan terlapor yakni AT, HO, YM, BL, SL dan LK.
Laporan tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik-92-10-2019 pada tanggal 10 Oktober tahun 2019. Namun lagi-lagi AT dinilai sangat kebal dengan hukum dan diduga dilindungi oleh penyidik sehingga dihentikan proses penyidikan tersebut berdasarkan Surat Ketetapan Nomor STEP-2019-10-2020-Reskrim pada tanggal 19 Oktober tahun 2020. Sehingga berdasarkan penghentian penyidikan dengan Surat Ketetapan Nomor STEP-2019-10-2020-Reskrim pada tanggal 19 Oktober tahun 2020 itu, Marcelina Tipnony pada tanggal 19 Juni tahun 2023 mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Kasat Reskrim Polres Kupang ke Pengadilan Negeri Oelamasi dengan nomor 3-Pit-Prap-2023-PN Oelamasi dan dimenangkan oleh Marcelina Tipnony. Namun lucunya penyidik tetap melindungi AT dan tidak mau menetapkannya sebagai tersangka sampai saat ini walaupun atas perintah pengadilan sekalipun. Kalau untuk detail kan saya baru dengar 1 jam lalu nih, nanti Pak Yan saya betul bisa cerita kronologisnya. Tapi inti persoalan yang saya tangkap, persoalan ini adalah ada mafia tanah yang sudah lama di Kabupaten Kupang. Ya, ini atas nama nanti kita inisial saja biasanya gitu ya. Ini. Berarti ada unsur dugaan mafia tanah. Ada unsur mafia tanah yang menyusahkan mereka. Ya. Dan mereka pernah ditahan, pernah masuk penjara atau tahan 6 bulan. Ini kan prihatin banget. Siap. Ya. Nah itu yang saya kira ini kasus yang harus kita serius lah di dalam kerja-kerja politik kita dan ini kalau memang betul benar dan disulimi seperti begitu itu kuat. Dan mafia tanah ini di mana-mana di Indonesia. Baik, mungkin langkah apa yang akan diambil Bapak sebagai anggota DPD perwakilan NTT? Ya, langkah itu yang saya bilang dalam kapasitas saya kebetulan untuk satu lagi urus undang-undang ini real kan. Ya. Nah supaya nanti di undang-undang yang itu harus tegas. Misalnya ini juga orang-orang yang pemilik tanah ini juga kadang-kadang mereka juga bermain, nanti bapaknya jual, anaknya protes, anaknya dapat bagian, cucunya protes, tidak selesai. Undang-undang ini yang sekarang kita sedang bahas. Nah, itu pertama ya manfaat buat saya dan juga buat negara. Ya, jadi yang pertama dari sisi negatifnya mereka. Gitu. Tapi sisi positifnya ini sudah miskin dikasih masuk penjara, gitu kan kasihan. Dan oknum yang tadi bermain ini ada pergantian Kapolres, dia ini. Terus ada Kapolres yang memang punya hati bagus, anak buahnya ikut susun dipindahkan. Nah, ini saya akan laporkan ke Kapolda. Kemudian saya minta juga nanti yang bersangkutan karena masih dinas, panggil kita ketemu, jujur buka. Kapolres sebelumnya kalau ini melanggar lalu terbukti, saya lapor Kapolri. Kira-kira itu tugas saya sebagai anggota DPD yang menjadi jembatan penghubung antara pusat dengan daerah. Baik, kira-kira mungkin dasar apa yang akan Bapak laporkan ke Kapolda maupun Kapolres itu? Terus buktinya dulu. Ya. Kalau memang itu betul baru jangan sampai nanti ini pengacara dan lain-lain atau ini juga mereka karena sudah kutun ini negara ini kan sudah begitu ya. Jadi saya dasarnya harus real betul bukti sah. Dan saya akan turun lapangan minggu depan untuk lihat itu. Oke, kalau sudah bukti jelas saya sedang membahas undang-undang. Terima kasih Pak Paul. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir, harapan Bapak terkait dengan undang-undang tersebut untuk masyarakat NTT secara keseluruhannya agar tidak terjadi seperti ini. Undang-undang ini harus cepat lahir supaya mereka punya kepastian hukum. Yang kedua ini efeknya juga ke negara, ke ekonomi kita. Kalau semua sampai 7 turunan nggak selesai itu, siapa investor mau masuk di sini? Beli tanah nanti anak cucu kita dapat masalah lagi. Jelas kan? Paham ya? Itu tujuan utamanya ya kan? Dari segi mereka. Tapi yang kedua, jangan lagi di makelar mafia tanah ini banyak. Dan ini banyak terjadi loh, sampai pejabat dan juga oknumnya gitu. Yang kedua lagi nanti oligarki, nih orang yang punya duit, bos-bos yang ada duit mau cari gampang saja dia bikin begini, kasihan nanti. Jadi keadilan sosial itu yang kita butuh. Jadi saya kira jangankan saya sendiri punya masalah mafia tanah, saya sudah urus juga sampai sana, tapi masih berdiri di tempat. Jadi ya saya kira dengan jabatan yang ada, mudah-mudahan saya masih bisa detail memberikan masukan ke pemerintah pusat, penentu kebijakan supaya undang-undang di lahir ini cepat bisa diselesaikan. Intinya bahwa semua
tanah yang ada itu sudah jelas kepemilikannya, kan sekarang udah bagus tuh, ada elektronik ya. Kalau dulu kan mesti tanya nih siapa punya sertifikat bisa double tumpang tindih, itu soalnya kan. Nah, itu mafianya. Mudah-mudahan ini sudah tidak lagi, kan itu juga kita yang urus untuk undang-undang yang kemarin, sehingga agar ya sekarang itu semua sertifikat mesti ada sertifikat apa namanya, elektronik. Nah, kalau sudah berita mau beli tanah itu kan juga jangan bodoh, kita lihat ini sudah orang yang ada situ nama sudah ada. Nah, itu sudah satu jalan keluar, itu baru. Itu juga baru kita bikin digital ya. Nah, yang ketiga, kalau ini sudah ada investor Pak, bukan dari dalam negeri saja, luar negeri juga udah datang. Ya toh, ada bahan, kita ini kaya tentang sumber daya alam, tapi kita miskin SDM, kita miskin aturan, kita miskin infrastruktur, maka NTT itu tertinggal, terluar, termiskin. Saya bilang jangan tambah satu T, tertipu. Ini dia tertipu. Jadi bagaimana caranya kita melindungi rakyat mereka tidak tertipu ya. Jadi kalau termiskin, terisolir, terluar, fakta. Karena kita paling selatan dari negara ini dan seterusnya, gitu ya. Tapi kita tidak boleh kalah hawa di pusat. Kalau memang hak-hak yang kita jadi hak wilayah ini, kalau kita udah benar, kita jalan dan kasus ini kita minimalisir supaya selesai. Oh, masih ada lagi. Lu dari mana? Saya Romi, saya dari Fox NTT. Fox NTT. Ini Ada bedanya. Secara fakta hukum. Media semua, apa namanya, elektronik semua ya. Elektronik. Oke. Kebetulan mereka ini kan tetangga dan sejak 2 tahun lalu saya kawal mereka ini Di rumah. di Matani. Jadi sampai 3 minggu dan sebulan yang lalu itu mereka masih diteror. Boleh. Nah, oleh oknum YT ini. Oke. AT preman dengan parang masuk di dalam mereka punya rumah, usir mereka, bawa preman, potong kayu, potong pohon di rumah, yang satu lakukan mereka pohon ini ditanam oleh mereka punya orang tua sebagai DPD karena kebetulan mereka sudah datang mengaku untuk mendapatkan pendampingan hukum. Apakah ada langkah penanganan sementara untuk mereka supaya mereka tidak terasa nyaman karena itu saja mereka ini kan takut-takut ini karena preman ini kan setiap hari datang. Ini mereka tetangga dengan saya kebetulan di Matani jauh tapi sudah dilapor ke polisi. Itu tadi sudah dilapor ke polisi. Bisa saya minta itu lapornya? Saya mau ketemu Kapolresnya nanti minggu depan. Boleh. Kalau Laporan Bapak tapi mereka bilang kita tidak ada bukti. Tidak apa-apa. Pegang itu aja dulu. Nanti saya ngurus. Ya, jadi saya minta itu dulu. Kamu sudah lapor aja, kita ikuti prosedur. Jangan saya menang, jangan sama teman. Jadi saya perlu gali itu semua. Jadi kalau memang ada kapan dulu lapor dan apa jawabannya itu, dia ada bisa selesai, itu yang saya di atas. Saya akan ada Kapolda. Ya, tapi data harus benar ya, karena mereka juga punya data lengkap. Jadi izin Bapak tentang laporan, waktu itu saya nampil ke Polsek Kupang Tengah untuk laporan dan Polsek janji besoknya kalau orang buat kegiatan mereka mau turun. Ya. Ketika orang itu menetapkan ini hasil penembangan, diteleponlah Polsek turun datang malah Polsek yang intimidasi orang harus damai dari Ayu karena kalian tidak punya bukti, Ayu punya bukti. Oke. Artinya sudah. Kapolseknya nama siapa? Saya tidak kenal namanya. Cari namanya, tulis, gitu ya. Kapolresnya nama siapa? Yang sudah dihapus ini. Tulis, itu kasih ke saya ketemu mereka. Oke, jadi kita tidak usah Waktu kejadian. Kejadian laporan. dengan Kapolres di lapangan. Di lapangan. Di lapangan polisi, anak saya ini tidak turun ke lokasi oleh orang polisi. Orang yang terbang siapa? Tidak kita disuruh aku sih. Tulis dong nama. Jadi kita tidak bisa ngomong-ngomong ya. Oke sudah, nanti yang bapak baiklah kita coba. 20 November, apa kita dari 2002 Siapa yang selesai? itu sih bukan. Sama ada berapa di DPR? Jadi mereka sudah mulai tidak bertemu dari 2002. Oke, saya kira sudah jelas, nanti kita teruskan ini kan. Tapi saya minta resmi kita bersurat ya. Jadi jangan ngomong-ngomong, kalau kita bersurat resmi kita sesuai dengan struktur kita dan kewenangan yang ada. Kira-kira terima kasih kalian sudah mau datang. Semoga nanti kerja-kerja politik kita
menjadi berkat buat orang, bukan jadi masalah, karena masih banyak. Cukup ya. Terima kasih banyak ya. Kuasa hukum atau pengacara daripada keempat orang ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Paul selaku anggota DPD RI yang telah menerima kami dan DPD dan stafnya. Saya berterima kasih. Yang mana pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari 2 minggu lalu, yang mana kami melakukan pengaduan ke tempat ini terkait dengan mafia tanah atau perampasan tanah milik daripada keluarga Banu, keluarga Tiknoni dan keluarga Tusi. Tapi Tusi di sini bukan Tusi dan Ayu, ini Tusi beda, tidak ada hubungan keluarga dan namanya Ayu Tusi. Yang mana diduga kuat Ayu Tusi telah menggunakan dokumen palsu untuk merampas tanah milik daripada 3 keluarga ini, yaitu luasnya kurang lebih 30 hektar di belakang bandara, yaitu RT 25 RW 8 Desa Tentu Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Itu kasus itu bermula dari diduga dipalsukanlah landform dan gambar kasar. Kemudian dari hasil pemalsuan itu dengan cara scan, terus hasil scan itu digambar tambah kali, kemudian scan lagi, terus dilimnatin, terus menggugatlah. Pertama gugatlah keluarga Banu dengan keluarga Bere, yang mana Bere ini peroleh tanah dari keluarga Banu. Nah, ketika itu dia gugat itu objek sengketa adalah seluas 1 hektar atau 10.000 meter persegi, yang mana batas timur barat tetap berbatas dengan keluarga ini. Kemudian 2012 eksekusi. Ketika eksekusi baru dia menggunakan putusan eksekusi atau putusan pengadilan tahun 2008 nomor 107 untuk mensertifikasi semua tanah milik daripada 3 keluarga ini, yaitu sekitar 30 hektar, menggunakan putusan 1 hektar. Yang hasil putusan 1 hektar itu pun didasarkan pada dokumen palsu yang diforensik oleh Leprim Denpasar, dan hasilnya adalah non identik, yaitu berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor 564-BCL-2019 tanggal 20 Mei 2019. Hasilnya non identik ketika dilakukan forensik oleh Polres Kupang. Namun pada saat mau penetapan tersangka dihentikan oleh Polres Kupang dengan alasan bahwa Ayu tidak mengetahui kalau dokumen yang digunakan adalah palsu karena diserahkan oleh neneknya, sehingga polisi menggunakan orang yang tidak mengetahui kalau barang itu palsu dalam pidana. Tapi anehnya dia sudah mengetahui kalau barang ini palsu, tapi dia tetap menggunakan dokumen-dokumen ini untuk merampas tanah-tanah masyarakat, bukan dikembalikan. Di situ bagi saya dia telah berbohong kepada pengadilan negeri maupun berbohong kepada Polres Kupang tentang bahwa nenek dia menyerahkan barang ini. Oleh karena itu, dalam putusan itu pun masih tersimpan, mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bersurat kepada Polres minta segera buat kembali putusan itu kasus itu yang terkait dengan forensik ini. Yang berikut lagi ada dilaporkan juga terhadap panitia A BPN Kabupaten Kupang oleh Mama Marcelina Tukmoni, yang mana ada keterlibatan mulai dari kepala desa sampai kepala BPN Kabupaten Kupang dalam rangka pemalsuan berita acara panitia A, memuat keterangan-keterangan palsu untuk mensertifikasi tanah-tanah yang ada. Karena di dalam berita acara tersebut itu dibuat seolah-olah bahwa tanah-tanahnya sudah eksekusi tahun 2012. Padahal 2012 itu eksekusi cuma 1 hektar. Sehingga itu yang dilaporkan sampai Polres Kupang pun hentikan penyidikan. Saya sudah pra peradilan dan menang. Perintah pra peradilan adalah lanjutkan penyidikan. Kedua, sudah cukup 2 alat bukti. Ketiga adalah itu menurut pertimbangan hukum. Ketiga, kalau penyidik masih ragu tentang objek sengketa, minta penyidik turun TKP memastikan apakah objek yang dieksekusi tahun 2012 itu sama tidak dengan dilaporkan Mama Tua Marcelina Tukmoni. Namun sampai saat ini penyidik Polres Kupang masih endapkan dengan tujuan apa yang lebih tahu Polres Kupang. Jadi tujuan dari kami di sini, kami berterima cara menerima kami punya pengeluhan supaya bagaimana dari DPD bisa
koordinasi kasus sampai di mana. Karena apa? Masyarakat kecil ini sudah tidak mampu hadapi dengan seharusnya. Dorang ini harus mendapat perlindungan hukum dari polisi, bertindak sebagai korban. Tapi yang nyata-nyata bagi saya, bukan lagi penyidik Polres Kupang bertindak atas nama korban, tapi bertindak atas nama terlapor. Bagaimana respon Bapak dari Bapak DPD tadi? Pendapat Bapak, respon mereka, tanggapan terhadap penyampaian ini? Secara positif, kami terbahas secara positif, mereka akan koordinasi, malahan akan turun ke TKP dan akan ke Polres dan ke BPN menurut dari DPD.